Hello boy, terima kasih yang sudah klik video ini. Tonton sampai habis dan jika kalian suka jangan lupa subscribe ya. Langsung saja sebelum masuk ke alur cerita dari film My Friend Damher, ada baiknya kalian menyiapkan kopi, rokok, terus jangan lupa cari posisi nyaman kalian. Oke, enjoy. Nah, film ini disutradarai oleh Mark Mears, di mana cerita dalam film ini diambil dari kisah nyata yang terjadi di Amerika silam. Film ini menceritakan di mana seorang anak laki-laki yang bernama Jeffrey Dahmer mempunyai keluarga besar yang harmonis. Bapaknya yang bernama Lionel Messi, maksudnya Lionel Dahmer, dan ibunya yang bernama Joyce. Singkat cerita, Jeffrey Dahmer ini berjalan sambil membawa kantong kresek, di mana dalam perjalanannya itu ia berpapasan dengan dua orang anak laki-laki yang bernama Alpha dan Matt. Karena saya tidak tahu siapa dua orang anak laki-laki ini, jadi saya namakan mereka Alpha dan Matt. Setelah si Jeff berbincang-bincang dengan si Alpha dan si Matt, Jeffrey pun mengajak mereka ke suatu gudang yang berada di belakang rumahnya dan meletakkan kantong kresek itu yang ternyata isinya anjing kecil yang kalian tonton di cuplikan pertama tadi. Beberapa lama di gubuk tua itu, si Alpha dan si Matt pun menanyakan hal aneh yang mereka pikir tidak masuk akal kan boy. Hal itu pun membuat Jeff marah dan membuat toples yang sudah diisi bangkai hewan dan bahan kimia sampai membuat mereka berdua tidak tahan dengan baunya dan mereka pun pergi. Sambil si Matt bilang ke Jeff, "Amjay lo." Nah, Sim pun berpindah ke sekolahnya si Jeff. Di sekolahnya ini, si Jeff terkenal dengan sosok pendiam, ramah, rajin menabung, dan tidak sombong. Haha, anjay, serius anjir. Oke boy, di sekolahnya ini si Jeff itu selalu kena bully oleh teman-temannya. Tapi jangan salah boy, si Jeff ini termasuk anak yang pintar. Buktinya saja ada seorang murid yang cukup malas dan membuat si guru itu menyuruh dirinya duduk di samping si Jeff. Supaya agak pintar dikit boy, jangan sampai kayak yang nonton ini, hobinya menggambar di belakang buku. Haha. Setelah pulang sekolah, si Jeff pun pergi ke tempat biasa di belakang rumahnya sambil membawa hewan yang tadi kita lihat sebelumnya boy. Tapi di film ini tidak diperlihatkan bagaimana si Jeff itu mengambil hewan yang berada di kelasnya tadi. Anjir. Apa juga kau Jeff? Oke lanjut. Nah, keesokan harinya bapaknya si Jeff ini sedang mencari si Jeff ini boy. Karena kelakuan dan tingkah lakunya yang aneh yang selalu pergi ke belakang rumahnya membuat bapaknya ini marah dan langsung menghampiri dan membawa tong sampah besar karena bapaknya ini udah curiga ada yang disembunyikan oleh si Jeff ini boy. Dan benar saja, si sampahnya di gubuk itu bapaknya melihat tulang-tulang hewan yang dikoleksi oleh si Jeff. Aneh, koleksi kok tulang Jeff? Oke, tanpa berpikir panjang, bapaknya ini langsung mengambil tulang-tulang itu untuk dibuang ke tong sampah. Dan keesokan harinya, bapaknya ini membelikan Jeff sebuah hadiah untuk merubah hidupnya agar tidak selalu bermain-main dengan tulang boy. Dan pastinya untuk hidup sehat ya. Yaitu ayahnya memberikan ia sebuah barbel untuk berolahraga. Nah itu boy, untuk berolahraga boy. Nah besok paginya si Jeff ini sudah mulai aktivitas yang positif boy. Tapi karena kebiasaannya yang suka mengkoleksi tulang hewan, sehabis pulang sekolah si Jeff ini membuat jebakan tupai untuk dibunuh dan dibuat koleksi lagi itu tulang-tulangnya boy. Tapi usaha si Jeff ini gagal karena tupai ini bisa lolos dari jebakan yang dibuat si Jeff. Mungkin sudah takdirnya kali ya. Singkat cerita, karena si Jeff ini tidak dapat lagi menemukan hewan buruan untuk dikoleksi, sore harinya dia ini sedang memantau seorang laki-laki boy. Entah mau diapakan yang laki-laki, kita lihat nanti, oke? Oh iya, yang belum tahu karakter si Jeff ini, dia adalah gay boy, jadi wajar saja dia suka memantau laki-laki yang berbadan bagus kan. Jadi hati-hati buat kalian yang badannya bagus. Oke, lanjut boy. Di hari Minggu, sekolahnya ini mengadakan tur ke salah satu wilayah yang ada di Amerika sana boy. Kalau di Indonesia itu kalau nggak salah namanya studi banding. Tapi di film ini tidak diceritakan wilayah apa yang mereka tuju.
Pokoknya intinya studi banding lah. Oke, nah sesampainya di lokasi karena udah malam juga, guru mereka mengelompokkan mereka untuk tidur dalam satu kamar hanya 2 orang boy. Seperti yang kubilang tadi, si Jeff ini karena tidak tahan melihat laki-laki, apalagi hanya berdua di dalam satu kamar, dia ini bertingkah aneh setelah teman sekamarnya ini ganti pakaian. Yang anehnya juga, si Jeff ini menanyakan sesuatu ke temannya yang gak masuk akal. Masa dia tanya mau beli di mana pakaianmu ini? Karena merasa aneh, temannya ini langsung curiga kan, karena sifat si Jeff yang tiba-tiba nafsu anjir. Terus besok paginya si Jeff dan kawan-kawannya ini sudah mulai tur kan boy. Entah itu gedung apa, cuma kayaknya ini seperti museum boy. Tapi di sini saya tidak akan membahas setelah dari gedung itu mereka ngapain ya. Oke, lanjut. Di sini kalian bakal melihat bapaknya si Jeff yaitu Lionel Dahmer menjemput Jeff sehabis tur untuk membawanya ke dokter psikolog. Karena bapaknya khawatir Jeff anaknya ini mengalami gangguan entah itu pencernaan ataupun gejala lain, BAB, diare maupun asam urat, bodoh amat. Sampainya di dokter yang kusebut tadi, jika kalian simak film ini dari menit ke-3 atau menit ke-4, kalian bakal tahu siapa sebenarnya dokter ini. Yaps, dokter yang memeriksa si Jeff ini ternyata Cok yang dia pantau pas si dokter sedang lari beberapa hari kemarin boy. Tapi dalam proses pemeriksaan, si Jeff ini meminta agar si dokter memeriksa alat tempurnya nih boy. Kalian udah paham kan alat tempurnya itu apa? Terus awalnya si dokter ini kaget pas si Jeff ini minta diperiksa alat tempurnya. Karena alasan yang bagus yang dibuat si Jeff, dokter pun mau memeriksa alat tempurnya ini boy, sambil menahan nafsu tuh boy. Anjir. Ayo. Singkat cerita, si Jeff ini setelah habis coli beberapa kali di rumahnya, dia ini mencoba untuk merayu teman sekolahnya yang akan diajak ke acara salah satu teman sekolahnya nih boy. Mungkin di sini si Jeff sudah sadar kali ya. Setelah beberapa menit si Jeff merayu teman ceweknya dan beberapa kali ditolak karena tampilannya yang culun ini, akhirnya ajakan si Jeff itu diterima nih boy. Dan sampailah mereka ke acara yang tadi kusebut ya. Di sini si Jeff ini tampil rapi agar temannya ini menyukainya. Dan benar saja ajakan si Jeff untuk dansa diterima loh. Anjir Jeff. Nah, singkat cerita, si Jeff ini ditinggal oleh ibu dan adiknya untuk pindah ke Ohio. Yang dulunya si Jeff memiliki keluarga yang harmonis, sekarang ibu dan ayahnya ini sudah cerai boy. Makanya ibunya membawa adiknya untuk pindah rumah. Jika kalian nonton film ini, di pertengahan film kalian bakal melihat pertengkaran antara ibu dan ayahnya. Tapi saya di sini tidak akan membahas lebih soal keluarganya. Oke, brother, lanjut. Hari kelulusan pun tiba. Di sini gue merasa kasihan banget sama si Jeff. Karena di hari yang bahagianya ini, dia dihadapkan dengan pilihan atau keadaan yang banyak orang tidak mau untuk menerima itu boy. Tapi di sini ayahnya yang menemani si Jeff untuk mengabadikan kelulusannya ini boy. Kayak sedih aku tuh. Scene pun berpindah ke temannya si Jeff boy. Malam hari ia melihat si Jeff sedang berjalan boy. Entah stres atau mencari mangsa, saya juga tidak tahu. Di sini temannya ini menawarkan tumpangan agar bisa pulang bareng. Sesampainya di rumah, si Jeff ini ingin melampiaskan nafsu ke temannya boy. Tapi di sini temannya sudah merasakan ada hal yang aneh kepada si Jeff. Hal itu pun membuat temannya ini ingin pulang. Tapi tidak sampai di situ, di jalan balik si Jeff ini hampir berniat untuk membunuh temannya ini boy. Stres bukan gini juga boy. Nah, di akhir scene si Jeff ini menemukan teman baru boy. Di sini mereka berdua jalan-jalan dengan mobil barunya dan diberikan oleh ayahnya. Dan cerita pun selesai. Anjay, akhir ceritanya sangat tidak berfaedah. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan buat kalian yang tertarik dengan cerita nyata ini, kalian bisa cari film ini, film Dahmer ini yang awalnya tayang di tahun 1993 boy. Dan jangan lupa kalian subscribe dan komen biar channel ini bisa berkembang.
Oh iya, tulis di kolom komen film apa yang bagus untuk kubawakan next time. Oke boys, see you sobat senja.